Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, saudara-saudara muslim yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Anwar. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dakwah pada masa COVID-19. Yang saya jelaskan pertama adalah tentang dakwahnya terlebih dahulu. Apa itu dakwah? Dakwah berasal dari kata da'a yad'u dakwah. Da'a artinya telah menyeru, telah mengajak, atau yad'u artinya adalah sedang mengajak atau sedang menyeru, dan dakwah artinya adalah menyerukan atau mengajak. Baik, secara terminologi dijelaskan bahwa dakwah itu adalah semacam ajakan keinsyafan yang kepada seseorang atau tertentu dari kegelapan dosa menuju terangnya ketakwaan. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dakwah itu adalah kegiatan yang berupa perbuatan mengajak atau perbuatan menyeru kepada hal yang bersifat kebaikan atau yang bisa merubah seseorang tersebut dari yang sebelumnya belum baik menuju kepada kebaikan. Dalil dari dakwah sendiri yaitu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Yang artinya adalah Allah menyeru kepada manusia yang masuk kepada Darussalam atau surga, nama lain dari surga adalah Darussalam, dan yang dikehendakinya untuk menyeru kepada baik kebaikan dan jalan yang lurus, yaitu adalah Islam. Dan dari selanjutnya dari hadis riwayat Bukhari menyatakan bahwa sampaikanlah dariku walau satu ayat. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa dalam Al-Quran pun terkait dengan dakwah itu juga dibahas di dalam Quran Surah Yunus tadi yang saya sebutkan, Quran Surah Yunus ayat 25, dan dalil dari hadis riwayat Bukhari tentang sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Dari sini kita dapat memahami bahwa dakwah itu semacam ajakan dan semacam atau semacam yang bukan berkaitan dengan lisan saja, namun juga terkait dengan perbuatan. Misalkan kita mengajak seseorang untuk sholat, yuk kita sholat, misalnya. Sedangkan kita tidak melakukan sholat, nah ini salah. Kecuali kita sudah, misalkan kita pergi ke masjid dan mengajak orang tersebut sholat, maka kita sudah melakukan dakwah kepada orang tersebut. Sejarah dari dakwah sendiri, para nabi-nabi kita telah melakukan berbagai dakwahnya, terutama Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan dibagi atas dua bagian, dakwah secara diam-diam dan dakwah secara terbuka. Dakwah secara diam-diam, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwahnya secara diam-diam dari rumah ke rumah, mengajak seseorang. Walaupun pengikutnya masih sedikit, namun Rasulullah tetap teguh terus melakukan dakwahnya hingga dakwah terbuka yang membuat masyarakat Quraisy pada saat itu cukup menentang Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah tujuan dakwah tersebut. Apa tujuan dakwah tersebut? Tujuan dakwah tersebut adalah, yang pertama adalah tujuan praktisnya. Yang tujuan praktisnya yang pertama adalah mengajak seseorang tersebut dari lembah kegelapan dosa menuju ke
terangnya ketakwaan dan kebaikan. Selanjutnya adalah tujuan realistis. Apa itu tujuan realistis? Tujuan realistis adalah mengajak seseorang yang telah kita ajak, lalu dia melakukan ibadah tersebut dengan baik dan benar. Misalkan kita mengajak orang sholat, lalu membimbingnya dengan melakukan sholat itu secara baik dan benar, mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Setelah itu ada yang namanya tujuan idealistis. Tujuan idealistis adalah setelah kita mengajak seseorang tersebut, lalu setelah kita dan dia melakukan secara baik dan benar, lalu dan banyak pula orang yang mengikutinya, lalu terciptalah yang namanya ukhuwah Islamiyah atau persatuan dari agama Islam itu sendiri. Subjek dan objek dakwah. Nah, ini cukup menarik. Menurut Profesor Dr. Hamka menyatakan bahwa ada beberapa subjek dakwah yang harus dilakukan kita sebagai seorang pendakwah. Yang pertama adalah terkait dengan masalah niat. Dia harus berniat untuk apa itu dakwah, untuk apa dia dakwah, apa tujuan dakwah, apa hasil dari dakwah tersebut. Nah, itu harus dipikirkan kita sebagai pendakwah untuk melakukan dakwah kita. Yang kedua adalah ketika seseorang berdakwah, dia harus membaca pola pikir masyarakat, yang dimana apakah masyarakat tersebut kaya, miskin, atau masyarakat di perkotaan, di pedesaan, di pasar, atau di mana. Mereka harus sebagai seorang pendakwah harus menyesuaikan diri dengan pola pikir masyarakat. Jangan sampai kita salah sebut kepada masyarakat yang akan kita dakwahi. Misalnya kita berdakwah kepada orang yang pengetahuannya yang sedang-sedang saja, atau yang belum sampai kepada sedikit tinggi. Misalkan pada orang di pasar, misalkan kita misalnya sedang jalan atau apa, ada sambil diskusi di warung atau di mana menceritakan tentang suatu agama. Nah, di sini peran kita untuk menyampaikan apa saja sih yang harus kita sampaikan sesuai dengan bahasa kita. Yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah gunakan bahasa yang santai. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang tersebut. Nah, ini adalah suatu problem juga di masyarakat ketika pendakwah kita menyampaikan itu tidak dengan bahasa yang rumit dan bingung jamaah yang mendengarnya. Ini cukup membingungkan oleh masyarakat. Oleh karena itu kita sebagai pendakwah harus berpikir bagaimana caranya untuk menyampaikan dengan baik dan benar. Selanjutnya, jangan bahas tentang khilafiyah. Nah, ini juga terkait dengan kita sebagai pendakwah jangan memecahkan perbedaan pendapat di antara masyarakat. Kita harus menghargai apa saja yang ada di masyarakat tersebut. Selanjutnya adalah objek dakwah. Objek dakwah itu adalah masyarakat yang saya sebutkan tadi, masyarakat desaan, perkotaan, kaya, sederhana, dan semuanya itu juga harus disampaikan bagaimanapun tergantung situasi dan kondisinya. Setelah itu adalah bagaimana strategi kita pada masa pandemi ini. Nah, kita sebagai pendakwah, kita harus berpikir bagaimana caranya dakwah ini terus berjalan. Dan kita berpikir bagaimana caranya. Yang pertama adalah kita harus dengan menggunakan aplikasi video conference. Nah, ini salah satunya. Dan ulama-ulama kita yang telah melakukan video conference ini adalah Al-Mukarram Profesor Dr. Ustaz Abdul Somad, Al-Mukarram Ustaz Adi Hidayat, Al-Mukarram Habib Al-Novel Al-Laidrus, dan ulama-ulama lainnya. Nah, bagaimana cara kita mempersiapkan ini? Yang pertama, siapkan materi yang harus disampaikan. Setelah itu yang kedua adalah siapkan media-medianya, terkait dengan kamera, terkait dengan aplikasinya, terkait dengan persiapan yang harus dilakukan. Yang ketiga adalah terkait dengan penyampaian kita, bagaimana terampil kita dalam menyampaikan materinya, harus bagaimana, dengan situasi yang bagaimana.
Itu juga terampilan kita berbicara, itu juga harus diperhatikan ketika kita akan berdakwah. Berikan sedikit humor misalnya, berikan sedikit humor agar mencairkan suasana atau dengan hal lainnya. Dan berikan doa untuk kesembuhan bagi kita yang sekarang terkena pandemi dan hal lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.